Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa al-arhama innallaha kana alimkum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti lah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Pada hari ini suara takbir, tahmid dan tahlil bersaut-sautan kita dengar di setiap penjuru negeri. Kalimat-kalimat tersebut yang mampu menggetarkan hati dan jiwa orang-orang yang beriman. Hari ini kita semua bahagia dan sekaligus berduka. Berbahagia karena Allah menjumpakan kita dengan Idul Adha ini dalam kondisi sehat walafiat. Namun juga kita berduka karena jamaah haji kita tidak dapat berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Namun jangan pernah ada di dalam hati kita merasa kecewa yang berlebihan atas takdir Allah ini. Karena sesungguhnya bagi mereka yang telah berniat menunaikan ibadah haji, bahkan mungkin telah mendaftarkan diri untuk menjadi tamu Allah di Ka'bah, maka baginya tertulis kebaikan yang sempurna, meskipun belum melakukan sebahagian disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu anin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarawihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma baina dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'mal katabahallah indahu hasanatan kalimatan wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila sab'i ma'atin
di'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kalimatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah lahu sayyi'atan wahidan wa rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda tentang sesuatu yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala. Sungguhnya Allah menetapkan adanya kebaikan dan kejelekan, kemudian Dia menjelaskannya. Barang siapa yang berniat untuk mengerjakan amal kebaikan namun belum terlaksana, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat untuk kebaikan dan mengerjakannya, maka Allah catat baginya dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat banyaknya. Sebaliknya, apabila dia berniat untuk mengerjakan amalan kejelekan namun belum terlaksana, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan apabila dia berniat untuk kejelekan dan mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya satu kejelekan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita dalam kondisi sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam musibah wabah penyakit ini. Musibah yang akan menjadikan setiap kita pada dua kemungkinan, yaitu menerima dan menjalaninya dengan rangka mencari ridha Allah, atau sebaliknya marah, kecewa, dan sedih lalu menjadi kufur terhadap nikmat Allah. Namun bagi seorang mukmin yang hakiki, apapun yang menimpa maka itu adalah kebaikan baginya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dari Suhaib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ajabang li amri mu'min inna amruhu kullaha khairun wa laysa dzalik li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa min asabatuh darra'u dobaro fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan kebaikan seorang mukmin. Sungguhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali bagi seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, maka ia bersyukur. Jika itu baik baginya, jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walhamdulillah. Jamaah salat Id Adha yang dirahmati Allah, bukankah kita tahu bahwasanya setiap orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla untuk membuktikan keimanan kepada Allah. Sebagaimana kita tahu dari kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwasanya setiap orang beriman pasti akan menjalani ujian dari Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat
Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak lagi diuji lagi. Walaqad fatannal ladzi min qablihim fala ya'lamanna Allah alladzina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dalam ayat ini jelas bahwasanya setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji kadar keimanannya. Ibarat emas dan perak, seberapa murni emas dan perak tersebut akan dicampur dengan biji besi, tembaga atau yang lainnya, ataukah memang sebenar-benar emas dan perak sebagaimana adanya. Maka ujian Allah kirimkan untuk kita saat ini di masa pandemi ini adalah mungkin bagian dari cara Allah untuk melihat keimanan yang kita miliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillah walhamdu. Jamaah salat Id Adha yang dirahmati Allah, jika kita lihat dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihi wasallam, maka beliau diuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam penempaan ketauhidan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Dalam kita lihat kisah ketika ia dihadapkan dengan orang-orang menyembah selain Allah. Di antara mereka ada yang menyembah berhala, menyembah bulan, bintang, matahari, dan yang lainnya. Namun tidak menggeserkan sedikit pun keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam dari keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dalam perjalanan hidup dia juga diuji oleh Allah dengan lamanya tidak memiliki keturunan. Bahkan tak kala memiliki keturunan, kemudian Allah pisahkan keduanya, sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran doa ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'i inda baitika al-muharrami Rabbana liyuqimu sholata waj'al af'idata minan nasi tahwi ilaihim wazquhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Di dalam ayat ini jelas bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah berkaitan dengan menempatkan keturunannya di lembah yang tidak memiliki tanaman alias lembah yang gersang dan tandus. Namun berkat Nabi
Namun berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, tanah yang tandus tidak pernah dijamah oleh manusia, Allah rubah keadaan menjadi tempat yang ramai dan penuh banyak kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apakah ujian itu selesai hingga titik tersebut? Tidak, wahai jamaah sekalian. Allah masih menguji keimanan Nabi Ibrahim dengan ujian yang sangat berat, di mana jika mungkin ada di antara kita yang mendapatkan ujian tersebut, maka bisa jika kita tidak akan mampu menjalaninya. Apakah ujian tersebut? Ujiannya adalah perintah menyembelih anaknya sendiri, darah dagingnya yang sangat dinanti untuk meneruskan risalah dakwah ilahiyah. Pertanyaannya, apakah kita mampu jika kita mendapatkan perintah yang berat ini? Jangankan untuk melihat anak kita disembelih, melihat anak kita sakit dan terjatuh ataupun apapun itu, terkadang kita merasa tidak lega dan bahkan berharap untuk menggantikan posisi sakitnya anak kita tersebut. Tetapi tidak demikian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia sungguh-sungguh membuktikan keimanannya kepada Allah dengan memanggil anaknya dan mengabarkan tentang perintah Allah tersebut, sebagaimana Allah gambarkan di dalam firman-Nya surat As-Saff 102. Falamma balagha ma'ahu sa'a qala ya bunayya inni araya fil manami inni azbahuka fandur madza tara qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu, Mujahid, Ikrimah, Sa'id Ibnu Jubair, Atta al-Khurasani dan Zaid Ibnu As-Salam serta lain-lainnya sehubungan dengan makna firman-Nya, maka tak kala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, As-Saff ayat 102 maksudnya, telah tumbuh dewasa dan dapat bepergian serta mampu bekerja dan berusaha sebagaimana yang dilakukan ayahnya. Dalam penjelasan yang lain disebut bahwasanya usia Nabi Ismail pada saat itu adalah 14 tahun. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan mimpi itu kepada putranya agar putranya tidak terkejut dalam perintah itu, sekaligus untuk menguji kesabaran dan keteguhan serta keyakinannya sejak usia dini terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan mimpi itu kepada putranya agar putranya tidak terkejut dengan perintah itu, sekaligus untuk menguji kesabaran, keteguhan serta keyakinan sejak dini terhadap ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan bakti kepada orang tua. Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu." Maksudnya, langsungkanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu untuk menyembelih diriku. Insya Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang bersabar. yakni aku akan bersabar dan rela menerima demi pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar Ismail selalu menepati apa yang dijanjikan. Karena itu dalam ayat lain disebutkan dalam firman-Nya, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqa wa'di wa kana rasul nabiyina wa kana ya'muru ahlahu bisolli wa zakariti wa kana inna rabbihi mardiyan." Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh dan ceritakan hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut dalam Al-Quran. Sungguhnya ia seorang benar janji, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh ahli untuk menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan ia adalah seorang diridhoi di sisi Tuhannya. Surat Maryam ayat 5 dan 4. Jamaah rahimakumullah, oleh Allah bisa dibayangkan betapa matangnya pendidikan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga di usia yang masih belia dapat memiliki kesabaran dan keberanian yang sungguh luar biasa. Bayangkan wahai jamaah sekalian, di usia 14 tahun ia mampu ikhlas, rela dan sabar menjalani ketaatan kepada Allah. Dalam sejarah Islam pun kita jumpai banyak pemuda-pemuda yang mampu membuat karya yang sangat besar di usianya yang masih sangat belia. Di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas yang menjadi mufti di kota Madinah pada usia 15 tahun. Lalu Utsman bin Zaid menjadi panglima perang di usia 18 tahun. Dan bahkan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 6 diantaranya masih muda, berusia di bawah 20 tahun. Lalu di masa kejayaan Islam yang lainnya kita jumpai Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah mampu menghafal Al-Quran di usia 7 tahun. Kemudian menghafal kitab Muwatta Imam Malik selama 9 hari. Kemudian beliau diangkat menjadi qadhi dan mufti di usia 15 tahun. Dan tidak salah menariknya kisah Muhammad Al-Fatih, di mana di usia yang masih 12 tahun beliau sudah diangkat menjadi seorang gubernur di salah satu wilayah di kerajaan Turki Utsmani. Lalu di usia 23 tahun beliau menjadi Sultan Daulah Utsmaniyah. Jamaah sholat Id yang berbahagia, kalau kita lihat dalam kehidupan kita saat ini, bagaimanakah hasil yang dicapaikan oleh anak-anak kita di usia mereka 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, dan seterusnya. Sungguhnya ada di antara mereka memiliki karya yang membanggakan bagi kita sebagai orang tua, atau justru sebaliknya menjadi sumber masalah dalam keseharian. Jamaah yang berbahagia,
Di era digitalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, tidak cukup bagi kita menyerahkan sepenuhnya pendidikan di sekolah formal saja. Justru kita harus membimbing mereka, mengarahkan mereka untuk lebih mengenal Islam secara kafah, sehingga anak-anak kita bukan hanya menjadi pemburu dunia saja, melainkan menjadi anak-anak yang mengerjakan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Betapa rusaknya pola pikir anak-anak kita atau pemuda-pemuda kita saat ini, mulai dari anak-anak sekolah hingga mereka yang sudah bergelar sarjana, mereka masih sibuk dengan game online-nya. Padahal di tempat yang berbeda banyak anak-anak yang seusianya dengan selesai dengan hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan matan ilmu dan lain sebagainya. Sedangkan sebagaimana di antara anak-anak kita, janganlah untuk menghafal Al-Quran sekedar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mereka masih banyak yang belum mampu. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Jangan pasrahkan anak-anak kita dengan HP-HP mereka, tapi bimbing, didiklah mereka untuk selalu taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguhnya Allah menjadi diri kita dan anak-anak kita menjadi para pejuang Islam. Marilah kita tutup khutbah kita ini dengan doa. Semoga pada hari penuh berkah ini setiap doa kita diperkenalkan Allah. Allahumma gfirli lil muslimin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhu wal amwat. Allahumma inni nas'aluka an ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadu sadmadu alladhi lam yulid walaham yuwahlahu walahum yakun lahu kuf ahadi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzi sabaquna bi imani wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih jata bainata wahdina subulanas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannabnal fawahisa wa wadoha minha wa ma baton wa barik lana fi asma'ina wa ba'sorina wa qulbina wa ajwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'al lana syakina li ni'amika mushnina biha alaika. Fabilina laha wa ati minha alaina. Allahumma aslih lata umrina. Allahumma wafiqkum lima fihi salahu wa salahu islami muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.